Bersedia nggak boleh dijenguk Pak? Anaknya? Hah? Bersedia Pak? Bersedia? Ibu bersedia? Anaknya nggak boleh dijenguk sering-sering. Dan kita usahakan selama 3 bulan itu harus sudah menyelesaikan 30 juz. 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Dan alhamdulillah rata-rata adik kita yang di sini di rumah Quran Al-Manar ini yang perempuan sudah menyelesaikan, bahkan ada yang kurang dari 3 bulan. Kira-kira niat saya dulu itu nggak menjadi penghafal. Saya ingin mencapai cita-cita yang saya ingin, nggak menjadi ustazah, nggak menjadi penghafal gitu. Kemudian? Tapi atas dorongan orang tua yang mendorong untuk menjadi hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tunanetra Peduli Bangsa. Kali ini kami kembali lagi dengan konten yang baru. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar kita terus bisa membangun channel ini dan bisa berbagi terhadap sesama. Itu ya guys. Konten hari ini adalah saya bercerita dulu nih. Jadi saya punya teman namanya Bu Mariati dan Pak Zaihun. Beliau sepasang suami istri, mempunyai putri yaitu namanya Siti Febriani. Nah, Siti Febriani ini sudah lulus SMA tahun ini. Baru saja lulus, bahkan ijazah juga belum turun ya. Dan seharusnya Febriani ini mendapat beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas gratis tis gitu. Tapi Febriani tidak mau ambil itu dan Febri milih untuk menjadi penghafal Al-Quran terlebih dahulu gitu. Jadi beasiswa untuk kuliah gratisnya tidak diambil dan Febri memilih menjadi penghafal Al-Quran. Dan sudah kami antarkan Febri ini ke Rumah Quran Al-Manar sebagai mitra dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi mari kita tonton seperti apa sih sebenarnya kondisi Rumah Quran Al-Manar, apakah di sana gratis atau tidak, dan santrinya itu dari mana sih sebagian besar gitu. Karena di sana ada program 2 tahun menjadi penghafal Al-Quran secara tartil. Kita lihat videonya ya guys. Nah, program pertama 3 bulan pertama kita ngaji bolak-balik minimal kita tuh selesai mengkhatamkan 20 kali ngaji gitu ya. Kemudian sembari kita belajar tajwid, kita Fathur Rahman karena kita punya metode tersendiri untuk mengajarkan ke anak-anak TPA seperti itu. Nah, kemudian 3 bulan keduanya kita ziyadah menghafal Al-Quran ziyadah dulu gitu. Baru dari 6 bulan ke depan sampai 1 tahunnya kita untuk memurojaah memutkinkan hafalannya. Kita praktekkan ke tahajud, kita praktekkan ke tilawah, kemudian kita tasmi di depan teman-temannya, kelipatan 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30 juz sekali duduk. Nanti kalau misalnya belum kelar sekali duduk 30 juz, kita nggak berani untuk memberikan sertifikat sudah selesai mengkhatam Al-Quran, walaupun sudah selesai kemarin itu diziadahkan 30 juz seperti itu ya. Bersedia? Kalau misalnya niatnya udah sungguh-sungguh, masya Allah. Tangan di atas materi ini. Tapi alhamdulillah adik-adik sekarang ini rata-rata udah 30 juz semua, dan untuk ziadahnya ya, dan alhamdulillah mereka karena keinginan yang kuat juga sih, walaupun mereka mulai dari nol juga. Ada yang tamatan SMA umum sama gitu kan, ada juga yang tamatan mondok kan gitu.
Yang penting buat keinginan kita aja sih. Bersedia nggak boleh dijenguk Pak anaknya? Hah? Bersedia Pak? Bersedia? Ibu bersedia? Anaknya nggak boleh dijenguk sering-sering. 1 bulan sekali. Tapi harus izin dulu Pak. Keseringan itu. Ya. Karena kasihan kan, ini kan dari jauh semua nih kakaknya. Siapa namanya? Febri. Nanti Febri sering dijenguk sama bapak sama ibu. Teman-teman yang lain gak dijenguk kan, kasihan. Dari Lombok juga. Hah? Dari Lombok. Dari Lombok. Oh, Lombok mana? Lombok Barat. Permisi bahasa Lombok. Tapi bapak juga Lombok kan? Lombok. Iya. Ibu aja dari Jawa. Ibu aja dari Jawa. Berarti bapak nggak bersedia ya, nggak boleh jenguk Pak ya? Kalau ada apa-apa kan Pak Maniso sama Pak Sidik aja. Siap. Berarti saya yang jenguk. Tinggal minta bekalnya aja saya. Kalau misalnya mau ngirim uang lewat Pak Maniso aja, lewat Pak Sidik gitu ya. Itu Pak. Kalau untuk masalah biaya nggak usah dipikirkan ya Pak ya. Takutnya di sana bayarnya berapa gitu. Ini nggak usah dipikirkan. Insya Allah selagi adiknya mau menerima apa adanya dengan kondisi kita yang seperti ini gitu kan ya, tidurnya di lantai begini, nggak pakai bantal nggak apa-apa. Kita nggak punya bantal. Kita nggak punya kasur Bu, punyanya karpet kayak gini aja. Diibaratkan seperti itu. Kalau adiknya mau kita makan garam, semuanya makan garam, alhamdulillah seperti itu. Ya Pak ya. Jadi nggak usah dipikirkan, kita sama-sama gitu. Lagi pula kalau mereka udah megang Al-Quran itu udah nggak mikirin kasur dan bantal. Oke, itu tadi beberapa obrolan dengan Ustazah Mawadah tentang Rumah Quran Al-Manar. Kebetulan kami ngobrol bareng-bareng tadi ya, rame juga karena dari yayasan juga banyak tuh teman-teman yang mengantar Febri. Mudah-mudahan Febri ini betah di Rumah Quran Al-Manar. Kemudian apa saja program-program yang sebenarnya yang ada di Rumah Quran Al-Manar ini? Nah, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Yahya selaku pengelola dan suami dari Ustazah Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa. Alhamdulillah hari ini tim kami berada di Rumah Quran Al-Manar yang bertempat di Bambu Apus, Tangerang Selatan. Nah, kebetulan hari ini kami mengantar anak dari teman kami ataupun putri dari teman kami, keluarga dari tunanetra, dan beliau juga termasuk pengurus yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Dan saya sekarang sudah bersama dengan pemilik Rumah Quran Al-Manar, Ustadz siapa Ustadz? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yahya, tapi nggak pakai tantoi. Ya. Ustadz Yahya, kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kami dari tim channel Tunanetra Peduli Bangsa berkunjung ke Rumah Quran Al-Manar ini dalam rangka mengantar putri dari teman kami ya. Mudah-mudahan diterima dengan baik di sini karena niat beliau juga sudah bulat untuk menjadi penghafal Quran. Tapi sebelumnya Ustaz, sebenarnya ada program apa saja sih di Rumah Quran Al-Manar ini, dan sebenarnya seperti apa metode pembelajarannya untuk santri baik putra maupun putri gitu, ataukah ada perbedaan atau tidak gitu? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit mungkin saya akan menjelaskan sedikit programnya. Untuk yang adik-adik kita yang putri, di sini programnya 2 tahun Pak, 2 tahun ya 2 tahun. Jadi
3 bulan pertamanya dia nggak langsung ngapal gitu. Jadi 3 bulan pertama nggak langsung ngapal. Jadi 3 bulan pertama itu dia belajar tahsin sama tilawah setiap harinya. Tahsin sama tilawah. Ya, tilawah baca mungkin berapa kali, 1 juz berapa kali kayak gitu. Nah, nanti untuk 3 bulan keduanya baru dia mulai menghafal. Adik-adik kita ini mulai menghafal 3 bulan keduanya. Jadi nanti metodenya mungkin nanti metode takrir biasa, ulang-ulang ya, seperti itu untuk ziyadahnya. Selama 3 bulan programnya, dan kita usahakan selama 3 bulan itu harus sudah menyelesaikan 30 juz. 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Dan alhamdulillah rata-rata adik kita yang di sini di rumah Quran Al-Manar ini yang perempuan sudah menyelesaikan, bahkan ada yang kurang dari 3 bulan. Alhamdulillah, subhanallah, ya, luar biasa. Nah, 3 bulan selanjutnya baru programnya itu memungkinkan atau menguatkan hafalannya atau memurojaahnya. Iya, murojaah. Ya, nanti caranya, salah satu caranya itu dengan mentasmi kelibatan 5 juz. Jadi misalkan sekarang siapa satu orang santri 5 juz, nanti ditasmi sama-sama 5 juz. Nanti ada lagi 10, 15 dan selanjutnya. Seperti Sampai itu. 30. Sampai 30 juz. Nanti kalau sudah ditasmi sampai 30 juz baru kita bisa memberikan sertifikat. Itu dalam waktu 2 tahun. Jadi ya. Mereka itu tidak hanya menghafal saja atau hafal Al-Qur'annya, tapi dengan tajwid-tajwidnya, tanda bacanya gitu. Jadi benar-benar tartil gitu ya. Ya. Kemudian untuk yang putra itu hampir sama ya, Ustaz? Bukan. Kalau putra beda. Jadi kalau yang putra dia menyelesaikan 1 juz ya. Nanti kalau sudah selesai 1 juz itu dites dulu Pak, 1 juz yang laki-laki. Dites 1 juz, begitu juga nanti kalau sudah lulus 1 juz masuk juz 2. Kalau sudah selesai juz 2 dites sama sampai juz 5. Nah, nanti kalau sudah selesai sampai 5 juz, misalkan sudah 5 juz, nanti ulang lagi dari juz awal. Nanti ditasmi dulu baca dari awal sampai akhir 5 juz, baru nanti diacak-acak. Seperti itu. Ya. Sama kelibatannya sejuz 5 juz, balik lagi sampai 2 tahun 30 juz dan ya. itu waktunya 2 tahun selesai. Itu ada wisuda dan ada wisudanya. diberikan sertifikat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi yang menarik Ustadz, saya mendengar bahwa Rumah Quran Al-Manar itu tidak dipungut biaya sepeser pun dari santri baik putra maupun putri. Nah ini bagaimana sih sebenarnya kok bisa santri ini gratis total di sini? Apakah ada musinin atau donatur yang membantu atau bagaimana? Ataukah keikhlasan dari ustadz dan ustazah saja sehingga mereka bisa menimba ilmu di sini tapi tanpa mengeluarkan biaya begitu Ustadz? Ya, kalau masalah untuk keseharian seperti makan minum atau biaya pendidikan, alhamdulillah sudah ada donaturnya Pak. Kalau masalah makan minumnya, ya alhamdulillah. Ya namanya rezeki para penghafal Quran insya Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Jadi ada yang menanggung gitu ya. Nah itu pemirsa, jadi untuk pemirsa, para dermawan, para donatur yang ingin membangun rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan berinfak ke Rumah Quran Al-Manar. Mereka di sini gratis, jadi tidak ada salahnya kalau para donatur memberikan sedikit rezekinya untuk makan, minum dan biaya sehari-hari mereka para santri ya, Ustaz ya. Nah itu bisa ya melalui Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa juga bisa, dan langsung ke Bambu Apus juga bisa. Nanti nomor rekening kita akan cantumkan di layar kaca. Sebenarnya sih masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi saya pikir nanti kita berlanjut Ustadz, karena Yayasan Karya Tunanetra dan Al-Manar sudah bermitra, dan insya Allah kita akan melakukan berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekarang saja, dan mudah-mudahan kita juga berharap Al-Manar itu bisa menjadi besar. Amin. Dan bisa menghasilkan penghafal-penghafal Al-Quran yang insya Allah akan menjadi
menjadikan kebesaran Islam di Indonesia khususnya dan di muka bumi pada umumnya. Begitu ya Ustadz ya. Terima kasih telah menerima kunjungan kami dan mudah-mudahan putri dari teman saya ini yang kami titipkan betah di sini dan mohon bimbingannya. Kita terus komunikasi, mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita mohon izin untuk wawancara dengan santri baik putra maupun putri Ustadz ya. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu guys wawancara kami dengan Ustadz Muhammad Yahya, beliau dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, itu tadi guys ya obrolan kami bersama Ustadz Muhammad Yahya, obrolan singkat. Dan ini ada salah satu santri dari Lombok. Coba akan kita ajak ngobrol apa sih visi dan misinya, kok santri ini berniat sekali untuk menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi untuk kita dan untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita semua tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, santri di ini ya deh ya, di Almanar. Iya. Asalnya dari Lombok Timur. Lombok Timur. Sudah berapa lama di sini? Udah 1 tahun kurang 1 bulan. 1 tahun kurang 1 bulan. Dari tadinya mondok atau SMA? Mondok ya, jadi di sini meneruskan menjadi penghafal gitu ya. Selama 1 tahun sudah pernah pulang kampung? Udah pernah? Berapa kali? Cuma 1 kali. 1 kali gitu ya. Jadi gimana perasaannya selama tinggal di rumah Quran Almanar ini? Bahagia bisa bertemu teman-teman, bisa menghafal bareng, gitu. Terus cita-citanya setelah keluar dari Almanar ini apa tuh? Kuliah atau menjadi ustazah atau menjadi ibu rumah tangga? Kuliah. Kuliah ya. Kuliah, cita-citanya jurusan yang akan diambil apa tuh? Jurusan fikih. Fikih ya, luar biasa. Artinya bahwa bisa berkembang ya setelah tadinya mondok, kemudian menjadi penghafal dan nanti kuliahnya mengambil jurusan fikih gitu ya. Iya. Ada nggak target pencapaian misalkan 2 tahun ini harus selesai ataukah bisa lebih atau bisa kurang begitu? Intinya kalau bisa maksimal sih 2 tahun ini harus selesai gitu. 2 tahun harus selesai. Oh ya, tapi tadi belum memperkenalkan namanya siapa? Nama saya Sriani Indriani Putri. Sriani Indriani Putri. Indriani Putri gitu ya. Jadi sudah 1 tahun kurang 1 bulan. Iya, 11 bulan. 11 bulan ya. Jadi berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak yang pertama luar biasa ya. Jadi punya adik-adik masih sekolah gitu ya di sana ya. Iya. Tapi untuk adik-adik kira-kira mau ada rencana sama nggak mau menjadi penghafal gitu? Oh, adik saya yang pertama udah duluan kesini. Oh gitu, sudah duluan kesini. Iya. Sebenarnya apa sih motivasinya untuk menjadi penghafal Quran itu? Apakah ada niatan seperti apa sebenarnya gitu? Apakah biar dipanggil Hafizoh atau apa gitulah? Atau ustazah atau apa gitu, atau ada niatan-niatan yang lain kira-kira? Niat saya dulu tuh nggak menjadi penghafal. Saya ingin mencapai cita-cita yang saya ingin, nggak menjadi ustazah, nggak menjadi penghafal gitu. Kemudian? Tapi atas dorongan orang tua yang mendorong untuk menjadi hafizoh, saya nggak ingin dibilang ustazah atau apa gitu. Saya ingin, intinya saya itu ingin membahagiakan orang tua. Oh gitu ya. Jadi menjadi anak solehah gitu. Tapi dengan tadinya kan tidak ada niat untuk menjadi penghafal Quran. Tapi sekarang di sini kan dituntut harus menjadi penghafal. Nah, setelah di sini jadi merasakannya nikmat atau terpaksa atau tidak menjadi penghafal Quran itu?
udah nikmat, soalnya udah 6 tahun mondok dulu. Itu kan programnya menghafal juga gitu. Oh, menghafal juga. Berarti sekarang 30 juz udah khatam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul ya. Amin, Jadi ya Allah, orang tua juga senang gitu kan. Bisa membahagiakan orang tua, dan apa yang menjadi keinginan orang tua itu terlaksana, tercapai, otomatis kan orang tua bahagia. Iya. Terima kasih sebelumnya Dek ya, Dek Sriani. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, guys. Jadi tadi sedikit wawancara dengan santri namanya Sriani Indriani Putri kalau tidak salah ya. Jadi beliau ini menjadi penghafal Al-Quran itu tadinya tidak ada niatan dan belum ada keinginan gitu. Tapi karena dorongan yang kuat dari orang tua, maka Sri ini menjadi niat sekali untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tapi yang jelas keinginannya untuk menjadi penghafal Al-Quran adalah untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita juga mempunyai putra-putri seperti itu ya guys, yang soleh dan solehah. Dan Masya Allah, tujuan Sri Indriani Putri ini sangat mulia dan pantas kita jadikan motivasi, pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta